saudara-saudara. Selamat bertemu kembali. Harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan di saat pandemi seperti ini. Percaya dan imani di Mazmur 91, penyertaan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan channel YouTube ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan kitab beberapa ayat firman Tuhan. Saya akan kupas. Mari kita baca di Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi di sini tentang bagaimana kita menjadi pelaku firman. Untuk kita membaca firman semua orang juga bisa, anak kecil juga bisa, tapi bagaimana kita bisa menjalankan firman Tuhan itu saat kita membaca ayat demi ayat dan merenungkan. Jadi firman ini jelas berkata kita akan mampu menipu diri sendiri kalau kita tidak menjadi pelaku firman, tetapi hanya menjadi mendengar firman. Jadi setiap orang yang melihat hidup kita, hendaknya mereka juga melihat Kristus dalam hidup kita. Jadi jelas kalimat ini, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita akan menipu diri kita sendiri. Saudara-saudara, di sini Tuhan mengajarkan bagaimana kita hidup harus berkenan di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita, yang menuntun kita apa yang harus kita lakukan hari demi hari di situasi pandemi seperti sekarang ini. Andalkan Tuhan di dalam setiap firman-Nya. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara kita menjadi pelaku firman. Mari kita buka ayat demi ayat. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita menjadi pelaku firman. 1. Kita harus bisa mengasihi Tuhan. Kita baca di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kalimatnya berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita menjadi pelaku firman Tuhan? Yaitu kita harus bisa mengasihi Tuhan. Jadi di ayat ini, di Yohanes 14 ayat 15, Tuhan mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala kehendak apa yang kupinta. Jadi Tuhan meminta segala perintah Tuhan itu wujud tanda kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita pun harus melakukan apa yang Tuhan mau. Itu tanda, itu adalah wujud tanda kita mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Poin yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Dan poin yang kedua adalah taat menjadi pelaku firman Tuhan. Kita baca di Matius 7. Matius 7 ayat 24 dan 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi di sini adalah tentang dua macam dasar. Jadi yang kedua adalah taat kepada firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan ayat yang kedua 6, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi Tuhan mau
Itu berarti kita harus taat mendengar dan melakukan. Artinya apa yang kita dengar harus kita lakukan. Jadi poin yang kedua adalah taat kepada firman Tuhan. Ya, poin yang kedua tadi taat kepada firman Tuhan. Dan poin yang terakhir adalah sangkal diri dan pikul salib Tuhan. Kita baca di Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Nah, ini adalah poin yang terakhir, yaitu kita harus bisa menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri adalah penghalang kita untuk menjadi pelaku firman, adalah keinginan diri kita sendiri yang kita harus bisa mematikan, yaitu keinginan daging. Menyangkal diri adalah kita harus bisa mematikan keinginan daging. Contohnya kita harus bisa mematikan rasa keinginan daging, sombongan, keinginan duniawi, hawa nafsu, amarah, emosi. Nah, itu harus kita patahkan. Nah, Tuhan mau kita pun memikul salib. Memikul salib adalah segala ujian yang kita boleh terima. Kita belajar bersyukur. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Tetapi ujian yang Tuhan berikan adalah untuk menaikkan karakter kita, membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Saudara-saudara, ini adalah 3 poin yang saya bisa sampaikan bagaimana cara kita menjadi pelaku firman. Tadi yang pertama adalah mengasihi Tuhan, dan yang kedua taat kepada firman Tuhan, dan yang terakhir adalah sangkal diri dan pikul salib. Di situasi pandemi seperti ini, kita harus bisa menerima semuanya. Inilah namanya memikul salib. Ujian, cobaan harus kita boleh lalui. Masalah terus ada selama kita masih hidup, tetapi kalau kita terus bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita mampu melalui semuanya ini. Jadi menjadi pelaku firman bukanlah masalah mudah, karena selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Memang saudara-saudara, untuk menjadi pelaku firman itu gak gampang. Selalu bertentangan dengan keinginan daging kita, tapi belajar kita menurut kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Hari-hari ini semakin sulit, keadaan semakin menggoncang setiap orang dalam situasi pandemi seperti ini. Tapi percaya, segala perjuangan kita di dunia ini tidak akan pernah sia-sia kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan. Setiap firman yang kita baca, setiap firman yang saya sampaikan, taburkan, tidak terbuang dengan percuma dan sia-sia, karena ini adalah kekuatan dan motivasi kita untuk semakin mencintai Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Ajari kami untuk bukan saja mendengar, membaca, tetapi ajari kami untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Di situasi pandemi sekarang ini Tuhan memang tidak mudah, tapi kami percaya saat Engkau ada di dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Nya, membimbing dan menyertai kami untuk kami mau mematahkan, menghancurkan keinginan daging kami, untuk kami seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, lawat bangsa Indonesia makin luar biasa, diberkati bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membawa bangsa kami semakin naik dan bukan semakin turun. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa yang hamba-Mu boleh sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.